Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Auditing Bank Syariah akan membahas materi tentang profesi akuntan publik dan etika profesi dengan dosen pengampu Bapak Nur Awan SEMM. Sebelum mulai pada pembahasan, perkenalkan kami anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama Irma Sofiana NIM 040, Nur Awal Umi Solihah NIM 041, Zainur Nasirin NIM 042, dan Siti Nurhalizah NIM 043. Pada materi hari ini kita akan membahas beberapa subbab, yaitu yang pertama pengertian profesi akuntan publik dan etika profesi, yang kedua jasa-jasa yang diberikan oleh akuntan publik, yang ketiga kode etik akuntan publik, yang keempat pelanggaran kode etik profesi akuntan di Indonesia. Langsung saja kita menuju pada pembahasan yang pertama. Saya Zainur Nasirin NIM 12401193042. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian profesi akuntan publik dan pengertian etika profesi. Dalam Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan wadah profesi akuntan di Indonesia, mengelompokkan akuntan berdasarkan bidang profesinya menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama yaitu akuntan publik, akuntan sektor publik, akuntan pendidik, dan yang terakhir akuntan manajemen. Nah, akuntan publik adalah akuntan yang memberikan jasa akuntansi kepada masyarakat umum dengan memperoleh imbalan yang disebut fee. Profesi akuntan publik merupakan profesi akuntan yang independen dengan menjual jasa-jasanya kepada kliennya, diantaranya perusahaan maupun masyarakat. Seorang akuntan yang telah memiliki kantor akuntan publik harus mendapatkan surat izin dari Kementerian Keuangan. Yang dimaksud dengan etika profesi ialah sikap hidup berupa keadilan untuk dapat atau bisa memberikan suatu pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban serta juga keahlian, yakni sebagai pelayanan dalam rangka melakukan tugas yang merupakan kewajiban terhadap masyarakat. Secara umum, pengertian etika profesi ini merupakan suatu sikap etis yang dimiliki oleh seorang profesional, yakni sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengemban tugasnya dan juga menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus di dalam kehidupan manusia. Karena setiap profesi yang memberikan jasa pelayanan terhadap masyarakat harus memiliki etika, moral, dan prinsip dalam mengatur perilaku dalam melayani masyarakat, maka akuntan publik sendiri memiliki etika profesi yang diatur oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau yang disingkat dengan IAPI. Setiap akuntan publik harus menjadi anggota IAPI dan harus mematuhi kode etik dan aturan yang berlaku. IAPI juga memberikan keadilan pelanggaran kepada setiap anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Sofiana NIM 12401193040. Di sini saya akan membahas materi tentang jasa-jasa yang diberikan oleh profesi akuntan publik. Ada 3 jasa yang diberikan akuntan publik, diantaranya yaitu yang pertama jasa attestation, adalah jasa yang memeriksa kewajaran laporan keuangan. Yang kedua jasa asuransi, adalah jasa yang menambahkan tingkat keyakinan akan mutu informasi bagi pengambilan keputusan. Yang ketiga, jasa non-asuransi adalah jasa yang diberikan oleh KAP atau kantor akuntan publik dalam bentuk pembuatan laporan keuangan, penyusunan pajak, dan konsultasi manajemen. Selanjutnya, jasa yang diberikan oleh kantor akuntan publik terdapat 2 kategori, yaitu yang pertama, jasa atestasi, adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan seseorang yang independen dan kompeten mengenai kesesuaian dalam segala hal yang signifikan, asersi, suatu entitas, dan kriteria yang telah ditetapkan. Ada 4 jenis jasa atestasi yang diberikan oleh kantor akuntan publik atau KAP, diantaranya yang pertama audit. Contohnya,
audit atas laporan keuangan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Yang kedua, pemeriksaan atau examination. Contohnya, pemeriksaan proyeksi bisnis atau laporan keuangan prospektif dan pemeriksaan kesesuaian pengendalian internal perusahaan dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah. Yang ketiga, penelaahan atau review atau peninjauan. Contohnya, dilakukan dengan wawancara dengan manajemen dan analisis komparatif informasi keuangan suatu perusahaan. Dan yang terakhir, prosedur yang disepakati bersama. Contohnya, auditor dan klien sepakat bahwa prosedur tertentu akan dilakukan atas elemen tertentu laporan keuangan, misalnya akun atau rekening kas dan surat berharga. Adapun kategori kedua yaitu jasa non-atestasi. Jasa ini diberikan oleh kantor akuntan publik atau KAP meliputi yang pertama, jasa akuntansi. Jasa akuntansi dapat diberikan melalui aktivitas pencatatan, penjumlahan, posting, jurnal penyelesaian, dan penyusunan laporan keuangan klien atau jasa komplain, serta perencanaan sistem akuntansi klien. Yang kedua, jasa perpajakan. Jasa perpajakan meliputi pengisian surat laporan pajak dan perencanaan pajak. Dan yang terakhir, jasa konsultasi manajemen. Jasa konsultasi manajemen merupakan fungsi pemberian konsultasi dengan memberikan saran dan bantuan teknis kepada klien untuk peningkatan penggunaan kemampuan dan sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan klien. Terima kasih. Haliza NIM 124-011-93043. Di sini akan menjelaskan materi selanjutnya terkait kode etik profesi. Jadi setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat harus memiliki yang namanya kode etik. Kode etik itu sendiri merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional. Kode etik ini harus ditaati oleh setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat, sehingga dapat menjadi alat untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Seorang akuntan di Indonesia diatur oleh suatu kode etik, yaitu kode etik Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian ada 5 prinsip dasar etika seorang akuntan di Indonesia. Yang pertama ada integrasi, yang artinya profesi akuntan harus memiliki sifat yang jujur. Kemudian yang kedua ada objektivitas, jadi profesi akuntan ini tidak terpengaruh dari luar maupun dalam organisasi. Kemudian ada yang ketiga kompetensi dan kehati-hatian. Jadi profesi akuntan harus memiliki sifat kehati-hatian, cermat, serta tepat waktu. Kemudian yang keempat ada kerahasiaan. Jadi seorang profesi akuntan ini harus menjaga informasi dalam menjalankan tugasnya. Kemudian yang kelima adalah profesional. Jadi profesi akuntan harus memiliki sifat profesional yang mana dapat menjunjung tinggi martabat seperti integritas, objektivitas organisasi tersebut. Kemudian adapun tujuan dari kode etik itu sendiri, yang pertama ada menjunjung tinggi martabat seorang profesi, yang kedua untuk menjaga serta mengelola kesejahteraan anggota profesi, yang ketiga untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Nur Awal Umi Solihah, NIM 124-011-93041, akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu pelanggaran kode etik profesi akuntan publik di Indonesia. Dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 terdapat sekitar kurang lebih 52 kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para akuntan publik. Secara spesifik berikut ini beberapa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh akuntan publik dan atau kantor akuntan publik atau yang disingkat dengan KAP, yaitu yang pertama AP biasa si tepu. Kasusnya yaitu ada 4 kegiatan
data laporan keuangan yang tidak dibuat dalam laporan tersebut oleh akuntan publik, sehingga terjadilah kesalahan dalam proses kredit dan ditemukan adanya korupsi. Dan kredit macet 52 miliar atas nama perusahaan Raden Motor nasabah Bank BRI. Yang kedua, AP dari kantor akuntan publik Hertanto, Joko, Ika, dan Sutrisno. Kasus pelanggarannya yaitu pelanggaran atas pembatasan penugasan audit dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Myoh Teknologi Tbk. Penugasan ini dilakukan secara berturut-turut sejak tahun buku 2002 hingga 2005. Kasus yang ketiga yaitu Sidarta dan Harsono. Kasusnya yaitu penyogokan aparat pajak di Indonesia sebesar $75.000. Sebagai siasat diterbitkan faktur palsu untuk biaya jasa operasional KPMG yang harus dibayar klien PT Eastman Christensen, anak perusahaan Baker Hughes yang tercatat di Bursa New York. Berkat aksi sogok ini, kewajiban pajak Eastman memang susut drastis dari semula $3,200 menjadi $270.000. Kasus yang keempat yaitu AP, DRS, Petrus, Mitra Winata, dan rekan. Kasusnya yaitu melakukan pelanggaran terhadap SPAP. Pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku terakhir pada 31 Desember 2004. Dan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum, melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004. Kasus yang kelima yaitu akuntan publik Justinus Aditya Sidarta. Kasusnya yaitu melakukan pelanggaran terhadap SPAP berkaitan dengan laporan audit atas laporan keuangan konsolidasi, di mana dalam standar teknis setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan sesuai dengan keahlian dan dengan berhati-hati. Mencermati beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh para akuntan publik dan KAP, kita patut prihatin mengingat bidang pekerjaan profesional sangat mengutamakan kepercayaan. Jadi, dapat digarisbawahi bahwa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh para oknum akuntan publik dan KAP diantaranya pelanggaran batas waktu audit sesuai dengan Undang-Undang Akuntan maksimal 3 tahun berturut-turut bagi akuntan publik dan 6 tahun berturut-turut bagi KAP. Pelanggaran yang sering terjadi selanjutnya ialah adanya kolusi antar akuntan dan klien. Akuntan dengan klien tidak menjaga integritas dan kompetensi. Adapun dampak dari pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para akuntan publik dan KAP diantaranya kerugian bagi investor yang memanfaatkan hasil audit akuntan publik, hilangnya atau kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik yang pada akhirnya akan merugikan profesi akuntan publik itu sendiri. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KAP cenderung terus-menerus meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh semakin besarnya akses masyarakat terhadap profesi akuntan publik itu sendiri. Dan selama ini akuntan publik berada di balik tembok raksasa yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat ataupun media. Terima kasih. Demikian pemaparan materi dari kelompok 2, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.